hewan mitologi tidak berkaitan yang pula diucap ular laut, amati naga laut. Buat khasiat lain, amati ular laut, disambiguasi. Ular laut merupakan istilah universal buat seluruh tipe ular yang hidup serta tinggal di lautan, yang kesemuanya diklasifikasikan ke dalam subfamilia Hydrophinae. Sebagian literasi mengklasifikasikan selaku familia tertentu, Hydrophiidae. Seluruh tipe ular laut teradaptasi seluruhnya buat hidup serta berkelana di dalam air, dan tidak sanggup bergerak di daratan, kecuali buat genus Laticauda yang mempunyai keahlian terbatas buat bergerak di darat. Ular laut bisa ditemui di perairan tepi laut yang hangat dari Samudra Hindia sampai Pasifik serta mempunyai kekerabatan dengan ular-ular darat berbisa di Australia. Seluruh tipe ular laut mempunyai ekor pipih menyamai dayung, serta sebagian besarnya mempunyai bagian dasar badan yang pipih, sehingga nampak menyamai belut. Tidak semacam ikan, ular laut tidak mempunyai insang serta wajib ke permukaan secara tertib buat bernapas. Bersama dengan paus, ular laut merupakan vertebrata yang seluruhnya hidup di dalam air namun bernapas dengan hawa. Pengenalan. Sebagian besar spesies ular laut berusia berdimensi panjang antara 120 sampai 150 cm, 1,2 meter hingga 1,5 meter, dengan spesies terbanyak, Hydrophis spiralis menggapai panjang maksimum 3 meter. Mata ular laut berdimensi relatif kecil dengan pupil bulat, serta nyaris seluruh jenisnya mempunyai lubang hidung terletak di atas. Nyaris seluruh tipe ular laut merupakan hewan akuatik seluruhnya, serta sudah teradaptasi buat tinggal di lautan dalam bermacam metode. Ciri yang sangat khas merupakan ekor menyamai dayung yang tingkatkan keahlian berenangnya. Dalam kandungan yang bermacam-macam, badan pada bermacam spesies terkompresi secara lateral, paling utama pada spesies laut lepas, pelagik. Perihal ini sering menimbulkan sisik ventral, bagian dasar badan, mengecil ukurannya, apalagi susah dibedakan dari sisik yang berdekatan. Sedikitnya sisik ventral menunjukkan kalau ular laut jadi nyaris tidak berdaya di darat, namun sebab seluruhnya menempuh siklus hidup di dalam laut, ular ini tidak butuh keluar dari dalam air. Salah satunya ular laut yang masih mempunyai sisik ventral yang membengkak merupakan erabu, genus Laticauda, yang terdiri dari 5 spesies. Ular-ular ini dikira lebih primitif, sebab masih lebih banyak menghabiskan waktunya di daratan, di mana sisik ventralnya membantunya dalam mencengkeram. Erabu pula ialah salah satunya ular laut dengan sisik internasal, ataupun dengan kata lain, kedua lubang hidungnya tidak terletak di atas. Penyebaran serta habitat. Ular laut sebagian besar menyebar terbatas di perairan tropis yang hangat di Samudra Hindia serta Samudra Pasifik bagian barat, dengan sebagian spesies ada di Oseania. Ular laut berperut kuning, Hydrophis platurus, ialah ular laut sekalian salah satu reptilia dengan sebaran geografis terluas di dunia, kecuali bila dibanding dengan sebaran geografis sebagian spesies penyu. Tipe ini tersebar luas di selama tepi laut timur Afrika, meliputi Djibouti di utara sampai Cape Town di selatan, melewati Samudra Hindia, sampai Pasifik, ke selatan sampai daerah tepi laut utara Selandia Baru, bersinambung sampai selama tepi laut barat daratan Amerika, di mana ular ini dapat ditemukan di perairan utara Peru di selatan, tercantum Kepulauan Galapagos, sampai Teluk California di utara. Spesimen-spesimen terisolasi sempat ditemui jauh di utara sepanjang San Diego serta Oxnard di Amerika Serikat. Tidak terdapat ular laut di Samudera Atlantik. Pelamis, ular laut berperut kuning, bisa jadi hendak hingga ke sana apabila tidak terhalang arus laut yang dingin di Namibia serta Afrika Selatan bagian barat yang mencegahnya merambah daerah Atlantik Selatan bagian timur, ataupun yang selatan dengan garis lintang 5 derajat LS di tepi laut barat Amerika Selatan. Tidak terdapat ular laut di Laut Merah, yang diyakini sebab tingkatan salinitasnya yang meninggi, sehingga tidak terdapat bahaya yang melintas di selama terusan Suez. Rendahnya tingkatan salinitas pula dikira selaku pemicu ular laut tidak menyeberang ke Karibia lewat terusan Panama. Ekologi serta perilaku. Ular laut biasanya memangsa ikan-ikan kecil serta gurita muda. Ular laut kerap kali berhubungan dengan parasit tritip ular laut, Platylepas ophiophylla, yang melekat pada kulitnya. Ular laut biasanya enggan menggigit, serta umumnya dikira agak pemarah, walaupun ada perbandingan antar spesies serta orang. Sebagian spesies semacam H. platurus, ular laut berperut kuning, yang makan dengan metode menelan mangsanya,
cenderung lebih suka menggigit kala diprovokasi sebab ular ini nyatanya lebih banyak memakai dapat buat pertahanan diri. Ular laut yang lain, misalnya laticauda, erabu, memakai bisanya buat melumpuhkan mangsa. Ular laut kerap ditangani tanpa hati-hati oleh nelayan setempat yang mengurainya dari jeratan serta melemparkannya kembali ke air dengan tangan kosong, umumnya tanpa digigit, apabila ular ini terjerat di jaring ikan. Ular laut nampak aktif pada siang serta malam hari. Pada pagi hari, serta kadang-kadang di sore hari, ular ini dapat nampak di permukaan sungai di dasar cahaya matahari, serta ular ini hendak menyelam apabila merasa tersendat. Ular laut dikenal sanggup berenang pada kedalaman lebih dari 90 meter, serta sanggup bertahan sepanjang sebagian jam, bisa jadi bergantung pada temperatur serta tingkatan kegiatan. Reproduksi. Ular laut berkembang biak dengan melahirkan, ovovivipar, kecuali sebagian spesies, ular muda dilahirkan hidup-hidup di dalam air tempat mereka menempuh segala hidup mereka. Pada sebagian spesies, ular muda berdimensi lumayan besar, sampai setengah panjang induknya. Pengecualian buat genus Laticauda, erabu, yang berkembang biak dengan bertelur, ovipar. Ada 5 spesies erabu sepenuhnya menempatkan telurnya di daratan. Bisa, semacam halnya saudara daratnya dalam familia Elapidae, sebagian besar ular laut merupakan ular berbisa besar yang mematikan. Namun, kala terjalin gigitan, tidak sering terjalin penyuntikan dapat, sehingga indikasi keracunan umumnya nampak tidak terdapat ataupun tidak berarti. Gigitan di mana keracunan terjalin umumnya tidak memunculkan rasa sakit, serta apalagi bisa jadi tidak dikenal kala terjalin kontak. Giginya bisa jadi senantiasa ada pada cedera. Umumnya, terjalin sedikit ataupun tidak terdapat pembengkakan, serta tidak sering menimpa kelenjar getah bening di sekitarnya. Indikasi yang sangat mempengaruhi merupakan rhabdomyolisis, kehancuran jaringan otot rangka yang kilat, serta kelumpuhan ataupun paralisis. Tanda-tanda dini yang terasa meliputi sakit kepala, lidah yang terasa berat, haus, berkeringat, serta muntah. Bisanya bekerja sangat lelet serta indikasi yang timbul mulai dari 30 menit sampai sebagian jam sehabis gigitan tercantum rasa sakit yang universal, kekakuan, serta perih otot di segala badan. Peregangan otot-otot pasif pula terasa sakit, serta trismus, yang mirip dengan tetanus, kerap kali terjalin. Tanda-tanda semacam ini setelah itu diiringi oleh indikasi khas gigitan Elapidae, elapid envenomation. Yang lain, progressive flaccid paralysis, diawali dengan ptosis serta kelumpuhan otot secara terencana. Kelumpuhan pada otot menelan serta respirasi dapat berdampak parah.